Hari ini kita belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 4. Sebelum belajar, jangan lupa like dan subscribe dulu agar kalian dapat terus memperoleh video-video pembelajaran terbaru. Buatan materi PPKN KD 3.1 menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia. KD 3.1 menyimpulkan informasi teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Pada pembelajaran yang lalu, kita telah belajar tentang kegiatan ekonomi di Asia Tenggara. Ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun di air payau. Sidoarjo dikenal dengan sebutan kota udang dan bandeng. Salah satu makanan khas Sidoarjo yang paling terkenal adalah bandeng asap. Karena memiliki rasa yang lezat, sehingga bandeng asap banyak digemari oleh masyarakat untuk dijadikan lauk ataupun untuk dijadikan oleh-oleh. Kelezatan bandeng asap Sidoarjo sudah dikenal hingga ke mancanegara. Beberapa saat yang lalu, Edo pergi mengunjungi kota Sidoarjo. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo bingung. Berdasarkan ilustrasi tadi, apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Dan apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Nah, coba kemukakan pendapat kalian. Berikut adalah alternatif jawaban yang dapat kalian pilih. Nomor 1, apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Sebaiknya Edo mengajak ketiga teman lainnya untuk ikut bersama-sama menikmati ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Alternatif jawaban yang kedua, apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Sebaiknya ketiga teman Edo menolak tawaran Edo karena jumlah potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapat bagian ikan yang sama? Salah satu alternatif jawaban yang dapat kalian gunakan adalah mereka harus merelakan ikannya untuk dipotong menjadi 9 bagian sama besar, sehingga ketiga teman tadi dapat memperoleh bagian ikan dengan sama besar pula. Berdasarkan kisah tadi, ternyata Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani telah menerapkan sila Pancasila, yaitu sila keempat yang dilambangkan dengan kepala banteng. Dalam menyelesaikan sebuah masalah, mereka melakukannya dengan cara musyawarah, dan mereka juga mau memperhatikan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi.
Adapun contoh perilaku yang mencerminkan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari antara lain: 1. Melakukan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. 2. Mematuhi dan melaksanakan hasil musyawarah. 3. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Berikut ini ada sebuah teks laporan yang berjudul Bunglon. Simak baik-baik ya. Bunglon. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Bunglon tidak bisa berubah kulit ke semua warna, hanya ke warna-warna tertentu saja. Berdasarkan teks laporan sederhana yang berjudul Bunglon, dapat kita simpulkan bahwa ide pokok paragraf pertama adalah bunglon adalah hewan reptil. Sedangkan ide pokok paragraf 2 adalah bunglon dapat berubah warna. Berdasarkan kedua ide pokok tadi, dapat disimpulkan bahwa bunglon adalah hewan reptil yang dapat berubah warna. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Bye.